Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang banyak keutamaan ini. Tak lupa juga sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat kelak nanti. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan sedikit kultum tentang dosa. Dosa adalah tindakan yang melanggar aturan, norma, dan perintah Allah. Dosa juga dapat dikatakan sebagai kegagalan memenuhi standar Allah. Dalam Al-Quran, dosa dapat diartikan sebagai pelanggaran serius terhadap ajaran agama. Orang yang berbuat dosa akan bertanggung jawab dan perbuatannya akan dihakimi di hadapan Allah pada hari kiamat. Dalam Islam, dosa dapat diartikan sebagai penghalang antara manusia dan Allah. Untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah dilakukan oleh semua manusia, dianjurkan untuk manusia untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dosa-dosa yang umum dan kecil adalah berbohong kecil, menggibah, berkata kasar, meremehkan sholat sunnah, dan lain sebagainya. Selain dosa-dosa tersebut, dalam hadis juga dikatakan bahwa ada 7 dosa yang membinasakan. Hadis tersebut berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, qala ittanibus sab'al mubiqati, qalu ya Rasulullah wa ma hunna, qala asyirku billahi wasihru wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqqi wa aklu riba wa aklul malil yatimi wa tawalli yaumaz zuhfi wa qadful musanatil mu'minatil ghafilati, yang memiliki arti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, dan apa saja dosa-dosa yang membinasakan itu? Beliau berkata, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang jiwa tersebut telah Allah haramkan, melainkan membunuhnya dengan cara yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling pada hari pertempuran, dan menuduh wanita yang beriman, yang suci, dan yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan berbuat zina. Agar lebih bisa mengetahui dan menghindari dosa tersebut, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah syirik. Syirik adalah dosa yang paling besar. Allah mengharamkan surga bagi orang yang meninggal di atas perbuatan syirik dan mengekalkan orang itu pada neraka. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 72 dijelaskan bahwa sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tepatnya adalah neraka. Tidak ada bagi orang zalim itu seorang penolong pun. Yang kedua adalah sihir. Sihir adalah sejumlah pekerjaan setan yang dilakukan oleh pesihir berupa mantra-mantra dan berupa kalimat yang diucapkan pesihir dan ditambah dupa atau kanyaman dan buhul-buhul yang ditiup-tiup. Di Al-Quran Surat Al-Falaq ayat 4 dijelaskan bahwa dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Yang ketiga adalah membunuh seorang tanpa alasan atau sebab yang dibenarkan oleh agama. Dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 93 yang berarti, dan barang siapa yang membunuh siapapun orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Yang keempat adalah orang yang makan riba. Ia tak dapat bangkit dari kuburnya pada hari kebangkitan, melainkan seperti berdirinya orang yang terkena penyakit ayan. Hal ini disebabkan mereka memakan riba ketika di dunia. Dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berarti, orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan karena tekanan orang gila. Yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Al-Quran secara jelas menyampaikan hukum memakan harta anak yatim pada surat Quran An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Yang keenam yaitu melarikan diri dari peperangan. Dalam Islam diajarkan bahwa ketika kita bertemu musuh, wajib bertahan dan haram untuk bagi kita untuk melarikan diri. Dijelaskan pada Quran Surat Al-Anfal ayat 15 hingga ayat 16. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Barang siapa yang membelakangi mereka di waktu itu, kecuali berbelok untuk perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam. Dengan sangat buruklah mereka tempat kembalinya.
Yang terakhir dan yang paling utama adalah menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan berzina. Yang mereka lagi suci, maka ia mendapatkan laknat di dunia dan akhirat, serta baginya azab yang besar. Di samping adanya had di dunia, yaitu 80 kali dera, dan persaksiannya tidak dianggap meskipun sebagai orang yang adil. Dijelaskan pada surat An-Nur ayat 23 yang berarti, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman dengan berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Semoga kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dijauhkan dari segala dosa-dosa yang saya sampaikan tersebut. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.